Baiklah, kita lanjutkan materi kita ya, yaitu bahasa pemrograman C++ ya. Di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang aplikasi if ya, if dan if else ya. Untuk pertemuan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang for ya. Kita masuk ya, kita buat dulu file baru ya. Seperti biasa ini sudah saya ready di Visual Studio Code-nya ya. File, new file, kita ketik create ya, atau klik di sini. Nah, kita buat satu file namanya aplikasi for ya. Aplikasi for ya .cpp ya. Kita create ya. Nah, saya sudah menyiapkan codingnya sedikit ini ya. Kita copy aja, Ctrl C ya, kita masukkan ke sini, copy paste. Nah, kita perhatikan seperti biasa include your stem dan using name standard ya, ini saya anggap sebagai pustaka. Lalu int main, ini aturan dari bahasa pemrograman C++. Nah, di sini saya kasih slash ini menggunakan keterangan ini ya, tidak dieksekusi oleh C++ ya. Ini hanya keterangan kalau dikasih garis miring 2 ya. Nah, yang dieksekusi itu adalah cout bilangan dari 1 hingga 10 katanya. Ditutup ya, NDL. Ini kasih keterangan bilangan 1 sampai 10 gitu ya. Nah, baru di sini for-nya adalah for int ya, integer ya. I sama dengan 1 ya. Jadi dia I sama dengan 1 ya. Titik koma ya. I lebih kecil atau sama dengan 10, berarti ini 10 ya, 10 kali for ya. Nah, baru I plus di sini, maka yang ditampilkan di sini I ya. Nah, ini adalah baris penutup ya. Setelah looping selesai baru di return ya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ini tidak ada perintah untuk memasukkan data, tapi ini adalah perintah untuk bilangan dari 1 hingga 10 gitu. Kalau misalkan ininya kita rubah nih jadi katakanlah 100 gitu ya, bisa tidak ya kita eksekusi di sini. Nih, Anda bisa lihat ya, jadi bilangan 1 sampai dengan 100 ya. Jadi for itu fungsinya seperti itu ya. Nah, lalu berikutnya saya akan buatkan di sini ada lagi, saya sudah siapkan for untuk looping ya. Ini for looping ya untuk tabel ya. Kita lihat dulu hasilnya ya, kita copy dulu ya. Ctrl C, kita buat file baru, saya bikin namanya for tabel ya. Jadi ini membuat sebuah angka ya. Kita lihat saja hasilnya ya. Ini saya kasih nama file new create ya. Saya bikin namanya adalah aplikasi for tabel ya. Saya bikin namanya .cpp. Nah, kita create, kita paste di sini. Nah, Anda sudah tahu ya. Nah, ini di sini harus memasukkan ya nilai angka ya. Angkanya berapa? Nah, di sini cout masukkan angka untuk melihat tabel perkalian. Jadi ini adalah isinya tabel perkalian ya. Cin baru dia melakukan proses untuk angka ini ya, dari variabel int ini integer ya. Nah, ini untuk loopingnya ya. Nah, untuk loopingnya ini tabel perkalian ya untuk angka ini ya. Itu titik 2 ditutup ya di sini. Lalu I ya sama dengan 1 ya, berarti 1 nih. I lebih kecil dari 10 ya. I plus ya, tambah ini ya. Cout angka ditampilkan, X ya di sini sama dengan ini I-nya nih. I dari for ini ya, dari looping ya. Dan ini kasih bintang I. Ya, kita lihat hasilnya. Kita execute ya. Nah, masukkan perkaliannya, misalkan saya isi 5. Nah, ini lihat ya. Perkalian 5 kali 1 5, 5 kali 2 10, 5 kali 3 15, 5 kali 4 dan seterusnya ya.
Kalau misalkan saya ulang lagi di sini ya, klik ya, masukkan angka, saya pengen perkalian 9, enter, maka dia akan menampilkan tabel perkalian 10 nih. Jadi 10 itu adalah nilai loopingnya ya. Di sini lihat nilai loopingnya 10 kali muter gitu ya. Terus ini adalah nilai perkaliannya nih ya. Ini 9. Jadi si angka ini ya yang kita masukkan ya, angka ini kalau saya isi 9, maka dia akan melakukan perkalian sebanyak 10 kali ya, dari urutan 1 sampai 10 dengan nilai yang kita masukkan 9 ya. Jadi sebenarnya ini perintah ini untuk perkalian ya. Jadi perkalian, kalau kita pengen melihat perkalian lebih besar misalkan ya, saya pengen perkalian angkanya, katakanlah angka perkaliannya itu 12 gitu ya. Di sini saya klik 12. Nah ini kelihatan ya, 12 kali 1 12 sampai 12 kali 10 gitu, kira-kira seperti itu ya. Nah lalu untuk aplikasi POR pun masih ada ya, saya tambahkan lagi di sini. Nah kita masukkan dulu, copy dulu ya. Jadi kalau saya ketik di Visual Studio Code di sini ya, file, new file, create ya. Terus saya kasih nama di sini ya, aplikasi POR, ini namanya genap ya, .cpp ya, create. Nah, terus saya ketik di sini. Ini lumayan agak lama, maka saya sudah siapkan ya. Jadi saya tinggal copy aja, saya sudah merancang dulu di Notepad. Nah ini seperti biasa, include ya. Ini ent main aturannya. Nah di sini ya bilangan genap dari 2 hingga 20 ya, jadi bilangan genap kalau ini ya. Nah ini hasilnya i nya sama dengan 2 karena genap nih ya. Lalu i lebih kecil daripada 20 ya, i ya plus sama dengan 2 ya, maka ditampilkanlah i nya. Kita lihat hasilnya ya. Nah ini seperti ini. Jadi tadi ini bilangan genap loncatnya 2 gitu ya. Ini loncatnya 2 gitu ya, 2 sampai 20. Kalau ini dibatasin sampai 100 sampai 1100 ya, kita eksekusi. Nah ini lihat hasilnya, dia loncat 2 gitu ya. Ya kira-kira seperti ini ya. Ini aplikasinya sudah jadi ya. Nah mungkin itu aja dulu contoh dari aplikasi dengan bahasa pemrograman C++ menggunakan algoritma POR ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.